Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah bab tentang peningkatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, umumnya ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini tampaknya terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Secara konseptual, peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan juga kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan, dan sebagainya. Secara konseptual, ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui perubahan-perubahan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Secara asal kata, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Jadi, arti asli oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa membicarakan ekonomi berarti membicarakan aturan, kaidah, dan cara mengelola suatu rumah tangga manusia. Rumah tangga di sini bukanlah dalam arti sempit, melainkan menunjuk pada suatu kelompok sosial yang dianggap sebagai rumah tangga. Kelompok sosial ini dapat berwujud perusahaan, desa, kota, bahkan negara. Sementara itu, secara konseptual, masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama atau golongan besar ataupun juga golongan kecil dari beberapa manusia yang melakukan interaksi dan saling bergaul dalam lingkungan sosial yang berupa satu kesatuan, hidup secara mandiri, bebas, dan menghasilkan suatu kebudayaan, nilai, dan juga norma sosial. Berdasarkan definisi yang telah saya jelaskan tadi, dapat dikatakan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat dalam konteks ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap yang perlu dilakukan. Tahap pertama adalah assessment. Tahap assessment
merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Caranya adalah dengan melakukan pengkajian maupun penilaian terhadap keadaan wilayah atau desa tempat melakukan pengabdian masyarakat. Metode yang bisa dilakukan dengan melakukan observasi, yaitu melihat langsung ke lokasi. Kemudian bisa juga dengan melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam kepada masyarakat calon mitra, dan juga bisa dilakukan dengan cara studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki oleh desa. Dalam tahap asesmen ini, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung untuk ikut serta memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi kehidupan mereka. Salah satu metode asesmen yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah PRI atau Participatory Rural Appraisal. PRI memiliki karakteristik yang selalu terbuka, menerima cara-cara atau metode-metode baru yang dianggap cocok, sehingga mudah diterapkan dalam rangka penggalian potensi masyarakat. Dengan mengetahui potensi masyarakat, kita dapat menentukan metode apa yang tepat dalam penuntasan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat selama ini. Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Narasumber yang dilibatkan juga berasal dari praktisi dan akademisi yang berkualitas. Kegiatan pelatihan ini mirip seperti kegiatan penyuluhan, berupa edukasi mengenai bagaimana cara berwirausaha dan mengelola sektor usaha yang baik. Kemudian, memberikan beberapa eksperimen dan contoh bagaimana memulai mengelola sektor usaha yang baru. Selanjutnya, memberikan tips atau strategi yang bisa dilakukan agar produk yang dihasilkan bisa laku di pasaran dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat inovasi produk. Inovasi produk ini yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Selain teori, dalam kegiatan ini, kegiatan transfer knowledge ini, masyarakat juga diajarkan praktek secara langsung, dilakukan pendampingan sampai bisa mandiri dan berdaya. Jadi, tahap kedua ini, pelatihan ini, masyarakat diberikan teori, kemudian praktek secara langsung, dan juga diberikan pendampingan sampai benar-benar bisa dan mandiri. Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan. Tahap ini cukup penting dilakukan mengingat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan program umumnya biasa dilakukan sebagai seorang manusia, sehingga dengan adanya tahap evaluasi ini, kesalahan-kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya. Demikianlah materi tentang teori peningkatan ekonomi yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas pekan ini, silakan rekan-rekan semua
mencari sebuah artikel di jurnal ilmiah. Caranya, silahkan membuka Google Scholar atau Google Cendekiawan. Kemudian, carilah artikel tentang peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, dari artikel yang rekan-rekan baca tersebut, silahkan dicari metode peningkatan ekonomi masyarakatnya. Mereka menggunakan cara apa dan juga tahap-tahapnya seperti apa. Kemudian, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Seperti biasa, jangan lupa mencantumkan nama lengkap, NIM, dan juga kelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.